Halo Sobat Santuy, today is the day. Jumpa lagi bersama gua di channel Warung Santuy. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap santuy. Pada video kali ini, gua akan membahas alur cerita film yang berjudul Samuel Travels yang dirilis pada tahun 2021. Oke lah, tanpa basa-basi lagi, kita langsung masuk aja ke isi filmnya. Di awal cerita, kita diperlihatkan B, seekor anak babi yang sangat imut, berhasil kabur dari kandangnya dan merindukan kebebasan. Sang pemilik berulang kali memanggil nama B agar kembali pulang, namun panggilan itu tak dihiraukan. Di lokasi lain, seorang pemuda bernama Samuel sedang dalam perjalanan jauh mencari ayahnya yang bernama Lex Deans. Ia sempat bertanya kepada beberapa orang yang lewat, tetapi tak ada yang mengenal ayahnya. Sayangnya, penduduk setempat juga kesulitan memahami bahasa Inggris yang digunakan Samuel. Saat Samuel melanjutkan perjalanan, perhatiannya teralihkan oleh foto ayahnya yang terbang melayang di atas jok mobil. Karena tidak fokus, ia akhirnya menabrak anak babi yang kabur tadi. Samuel segera turun untuk memeriksa. Ia lega mendapati anak babi itu masih hidup. Merasa kasihan dan bertanggung jawab, Samuel memutuskan untuk membawa anak babi tersebut ke dalam mobil. Kemudian, pada malam hari Samuel mencoba mampir ke sebuah rumah. Ia memanggil-manggil, namun tidak ada seorang pun yang muncul, sehingga ia melanjutkan perjalanan. Tak lama kemudian, ia menyadari anak babi itu tidak bergerak lagi. Mengira anak babi itu telah mati, Samuel memutuskan untuk menguburkannya. Saat ia sedang menggali tanah, Samuel terpergok oleh pemilik babi yang kemudian menjerit. Dan yang lebih mengejutkan, anak babi itu rupanya hanya tertidur lelap. Itu berarti anak babi itu masih hidup. Setelah kejadian itu, Samuel kembali membawa babi tersebut ke mobil. Tiba-tiba, pemilik babi, seorang gadis, muncul dan langsung melayangkan protes karena Samuel mengemudi dengan tidak hati-hati. Samuel awalnya tidak mengerti bahasanya, namun ternyata gadis itu bisa berbahasa Inggris. Ia menjelaskan bahwa babi itu sangat berharga, bahkan dianggap sebagai uang baginya. Merasa bertanggung jawab, Samuel menawarkan diri untuk mengantar gadis itu pulang. Sesampainya di rumah, anak babi itu terlihat sehat dan segera masuk ke kandangnya. Samuel disambut hangat dan dijamu dengan makanan dan minuman oleh gadis pemilik babi yang memperkenalkan dirinya sebagai Kirky. Malam itu, mereka saling bertukar cerita. Samuel tidak lupa menanyakan tentang ayahnya, Lex Deans, yang selama ini ia cari. Tetapi Kirky juga tidak mengenalnya. Kirky kemudian menyiapkan tempat tidur untuk Samuel menginap malam itu. Samuel baru mengetahui bahwa Kirky mahir berbahasa Inggris karena almarhum ibunya adalah seorang guru bahasa Inggris. Kirky mempersilakan Samuel, tinggallah selama yang kamu suka, banyak kamar dan makanan di sini. Namun, Samuel berencana untuk pergi besok pagi. Malam itu, Samuel tidur dengan nyenyak dan merasa sangat nyaman, bahkan tidur tidak memakai baju. Kirky yang terkesan pada pandangan pertama menganggap Samuel sebagai anugerah dari mendiang ibunya yang telah meninggal. Mengetahui bahwa Samuel akan pergi, hatinya hancur dan sedih. Kemudian Kirky pun mulai memikirkan cara agar Samuel tetap tinggal. Keesokan paginya, Samuel terbangun dengan kaget. Di depannya berdiri Kirky bersama ayahnya dan seorang pemuda bernama Jancuk. Kirky meminta kepada ayahnya untuk Samuel bisa tetap tinggal. Samuel sempat bertanya apa yang terjadi, namun Jancuk langsung melayangkan pukulan padanya hingga pingsan. Setelahnya, Samuel dimasukkan ke kandang babi dan lehernya diikat rantai dalam kondisi telanjang bulat. Jancuk menyarankan agar Samuel disembelih dan dijadikan makanan babi. Ayah Kirky menolak, mengatakan dengan tegas, "Orang asing itu milikku dan akan kulakukan sesukaku." Jancuk menunjukkan ketidaksukaan yang mendalam terhadap Samuel
karena ia sangat cemburu. Jancuk telah lama menyukai Kirki dan berulang kali melamarnya, namun selalu ditolak. Kekesalan ini membuatnya selalu ingin menghajar setiap orang asing yang datang. Terperangkap dalam kondisi tak berdaya, Samuel terus meronta meminta dibebaskan. Karena merasa kesal, ia meludahi Kirki. Ayah Kirki yang melihat itu langsung menghajar Samuel hingga tak berdaya. Pagi berikutnya, Samuel benar-benar diberi makanan babi. Ia menolak mentah-mentah dan menendang makanan itu sambil mengatakan, "Aku bukan babimu." Ayah Kirki hendak memukulnya lagi, tetapi Kirki menahannya. Kirki mengingatkan bahwa jika Samuel ingin bahagia, maka ia harus menurutinya. Malam harinya, Samuel terbangun dan mendapati makanan manusia di sebelahnya. Dengan perut keroncongan, ia segera berusaha mengambil makanan itu. Namun, rantai di lehernya terlalu pendek, ia tidak bisa menggapainya. Saat ia mencoba, bunyi piring terdengar dan seekor babi datang memakan habis makanan itu. Keesokan paginya, dua bersaudara bernama Wilhelm dan Mark, yang juga adalah tuan Jancuk, mendatangi Samuel. Samuel segera meminta tolong agar rantainya dilepaskan. Namun, Mark dan saudaranya memiliki niat lain. Mereka ingin membeli Samuel untuk dijadikan budak penggarap pertanian. Tawaran mereka, 8 babi dan Samuel ditukar dengan setengah ton pakan ternak. Ayah Kirki menentang keras dan menganggap Samuel diutus Tuhan untuknya dan ia tidak ingin Tuhan tersinggung. Malam harinya, Jancuk datang dengan niat mencuri Samuel. Ia melakukan ini agar Kirki menjauh dari Samuel, sekaligus menuruti perintah tuannya yang gagal membelinya. Tapi ternyata Kirki terbangun dan mendapati mereka telah kabur. Jancuk dan Samuel kabur, diikuti Kirki yang mengejar sekuat tenaga. Samuel pun berlari kencang. Tapi akhirnya Jancuk berhenti dan mengatakan ke Kirki bahwa Samuel akan memantap-mantapimu. Kirki pun memukul Jancuk dan mereka pun berkelahi. Samuel berhenti berlari karena mendengar suara serigala dan mendengar perkelahian antara Jancuk dan Kirki berkelahi. Ketika Jancuk hendak memotong hidung Kirki, Samuel pun datang untuk menyelamatkannya. Namun tiba-tiba ayah Kirki datang dan melepaskan tembakan senapan. Lalu Jancuk pun dimaki-maki dan disuruh pergi. Karena telah menyelamatkan Kirki, mulai hari itu Samuel diberi makanan yang lebih enak. Dan yang paling penting, ia dipakaikan celana. Samuel sempat bertanya kepada Kirki mengapa ia diikat, tetapi Kirki tidak memberikan jawaban yang pasti. Rantai Samuel diperpanjang agar ia bisa bekerja membersihkan kandang babi dan memandikan mereka. Setelah beberapa waktu, Samuel bekerja dengan rajin. Kemudian ayah Kirki memberinya rantai yang lebih panjang lagi agar Samuel dapat membantunya bekerja di sekitaran rumah. Samuel terkejut saat pintu dibuka dan cahaya matahari masuk. Karena sudah cukup lama ia tidak melihat dunia luar. Pekerjaan pertamanya di luar adalah menjagal babi dengan cara memukulkan palu ke kepala babi. Namun Samuel tidak berani melakukannya. Babi itu disiapkan untuk acara pesta besok malam, tetapi Samuel tetap menolak. Ayah Kirki akhirnya melakukannya sendiri. Kemudian anak babi kecil yang dulu ditabrak Samuel datang, seolah-olah berbicara bahwa babi yang baru saja dibunuh adalah ibunya. Samuel lari ketakutan karena merasa babi itu bisa berbicara. Karena besok ada acara pesta, Samuel pun dimandikan. Sebagai budak, seluruh tubuhnya disabuni oleh Kirki tanpa terkecuali hingga bersih. Di pesta hari itu, Samuel diperkenalkan kepada para tamu dan ikut makan babi bersama para tamu. Kirki bahkan mengajak Samuel menari malam itu. Pemandangan ini membuat Jancuk semakin geram. Saat tuannya menemui Jancuk, Jancuk memaki Samuel dan meminta tuannya agar mau menikahkannya dengan Kirki. Tuannya merasa tersinggung karena merasa diatur-atur oleh Jancuk. Kemudian, Jancuk disuruh bertingkah seperti anjing.
Awalnya Jancuk menolak, tetapi karena takut, akhirnya ia menuruti. Dan tuannya memerintahkan Jancuk untuk mulai hari itu berbicara dengan bahasa anjing. Malam itu, Samuel menemukan mobilnya. Ketika ia memutar kunci kontak, lampu mobil menyala tepat di depan Kirky. Kirky pun berteriak, orang asing ini mau kabur, dan hal ini menyebabkan Samuel ditangkap. Padahal, Samuel tidak benar-benar berniat kabur karena rantai masih mengikat lehernya. Oleh karena itu, Samuel pun disiksa dengan cara dicambuk. Torture was as yet no more than a promise. Keesokan harinya, sisa babi Kirky pun dijual. Dan tanpa diduga, anak babi kecil yang kemarin memberikannya tang untuk melepaskan rantai yang mengikatnya. Saat mereka mencari babi yang belum masuk, Samuel menyelinap masuk ke mobil yang akan membawa para babi. Hari itu, Samuel akhirnya berhasil kabur dari tempat itu. Namun, mobil yang mereka tumpangi malah mengalami kecelakaan. Samuel melarikan diri ke arah hutan, diikuti oleh para babi. Di rumah, Kirky yang akan memberi makan Samuel menjerit karena mendapati Samuel sudah tidak ada. Kirky menangis sangat sedih karena orang yang ia cintai telah pergi. Di tempat lain, Samuel terus berlari di tengah hutan agar semakin jauh dari desa Kirky. Sayangnya, ia malah terperosok masuk ke dalam lubang jebakan. Setelah sadar, ia mencoba keluar tetapi tidak berhasil. Dan malam itu, ia tidur di lubang itu. Pagi berikutnya, ada yang melemparkan tali ke dalam lubang. Ternyata itu adalah si anak babi yang membawanya. Ini adalah kali kedua Samuel diselamatkan oleh babi. Kemudian, Samuel melanjutkan perjalanannya bersama para babi. Sementara itu, Kirky di rumah terus memikirkan Samuel. Ia mengenang saat-saat bahagia ketika Samuel masih dirantai. Ia hanya bisa menahan rindu dan berharap Samuel kembali. Di tempat lain, Samuel yang gagal menemukan ayahnya, malam itu menjadi gundah gulana dan teringat-ingat pada Kirky. Ternyata selama ini, meskipun ia dirantai, Kirky sangat perhatian padanya dan hal ini membuat Samuel terkesan serta menyimpan rindu. Akhirnya, Samuel berniat untuk kembali ke rumah Kirky. Samuel mendengar suara tembakan di kebun jagung. Ternyata itu adalah ayah Kirky, Mark bersaudara, dan Jancuk yang sedang mencari para babi dan Samuel. Samuel tertangkap oleh ayah Kirky yang langsung menodongkan senapan. Mark meminta agar kaki Samuel ditembak. Namun, ayah Kirky menolak karena ia ingin Samuel menunjukkan di mana para babi. Terjadi perdebatan sengit dan kemudian Jancuk datang merebut senjata karena ingin menembak Samuel. Samuel pun berlari dan saat ia lari terdengar suara tembakan. Samuel berhenti lalu perlahan kembali untuk mencari tahu siapa yang tertembak. Ternyata yang tertembak adalah ayah Kirky. Samuel tidak tahu siapa penembaknya karena Mark bersaudara dan Jancuk sudah pergi. Dengan rasa kemanusiaan, Samuel menolong ayah Kirky dan mengantarkannya pulang tanpa sedikit pun menyimpan dendam. Akhirnya, Samuel bisa kembali ke Kirky, bukan sebagai budak, melainkan sebagai pahlawan yang menyelamatkan ayah Kirky. Saat di rumah, ayah Kirky mengatakan bahwa Samuel adalah anugerah dan meminta Kirky menikahinya. Kirky terlihat sangat senang, tetapi Samuel tidak mengerti perkataan ayah Kirky. Keesokan harinya, Kirky menanyakan kepada Samuel apakah ia mengerti perkataan ayahnya tadi malam, bahwa ayahnya ingin mereka menikah. Samuel pun tentu saja menyetujuinya. Malamnya, saat mereka beristirahat, mereka mendengar sesuatu. Ternyata kandang babi mereka terbakar. Samuel berusaha menyelamatkan para babi. Ternyata yang membakar peternakan adalah Jancuk yang terbakar api cemburu. Terjadilah duel antara Samuel dan Jancuk, yang untungnya Samuel memenangkan perkelahian itu. Beberapa hari kemudian, Samuel dan Kirky akhirnya menikah dan mereka pun hidup bahagia.
despite being completely innocent of the Oke Sobat Santuy, itulah alur cerita film yang sudah kita bahas pada video kali ini. Menurut kalian, bagaimana pendapat kalian tentang film ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jika kalian ingin request film apa yang akan dibahas selanjutnya, silakan komen juga. Nanti Babang Santuy akan list filmnya terlebih dahulu. Dan mungkin itu saja yang bisa gua sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun isi video. Warung Santuy pamit dan jangan lupa untuk tetap santuy.